Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai putusan pengadilan atau judicial decision. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Muhammad Arsi Firmansyah dengan NIM 077, Karisma Alung Prakasa NIM 21, Diayu Kusuma Wardani dengan NIM 160, Olivia Ria Andriani dengan NIM 164, dan Muhammad Hidayat 166. Definisi sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional merupakan berbagai materi, kebiasaan, atau asas yang mengandung atau menjelaskan aturan-aturan hukum internasional. Mokhtar Kusuma Atmaja mendefinisikan sumber hukum internasional sebagai ketentuan yang terdapat dalam pasal 38 ayat 1 ICJ statut yang terdiri dari 4, yaitu 1. Perjanjian internasional atau International Convention. 2. Kebiasaan internasional atau International Custom. Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum atau General Principles of Law. Yang keempat, keputusan pengadilan ajaran para sarjana terkemuka atau judicial decision, highly qualified public. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi berikutnya. Judicial decisions atau putusan pengadilan dalam pasal 38 ayat 1 ICJ statut merupakan sumber hukum tambahan bagi sumber hukum di atasnya. Meskipun dikatakan demikian, tidak berarti bahwa putusan pengadilan internasional memiliki kedudukan yang lebih rendah dari sumber hukum di atasnya. Putusan pengadilan dapat berdiri sendiri sebagai dasar putusan yang diambil oleh hakim dan dapat digunakan untuk memperkuat sumber hukum di atasnya. Berlainan dengan sumber hukum utama atau primer, yaitu perjanjian, kebiasaan, dan prinsip hukum, keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana hanya merupakan sumber subsidiar atau sumber tambahan. Artinya, keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu persoalan yang didasarkan atas sumber primer, yakni perjanjian internasional, kebiasaan, dan asas hukum umum. Keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana itu sendiri tidak mengikat, dalam artian tidak dapat menimbulkan suatu kaidah hukum. Bahwa dalam sistem peradilan menurut Piagam Mahkamah Internasional tidak dikenal asas keputusan pengadilan yang mengikat atau rule of binding precedent. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 59 Piagam Mahkamah Internasional. Walaupun keputusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan mengikat, keputusan pengadilan internasional, terutama Mahkamah Internasional Permanen atau Permanent Court of International Justice, Mahkamah Internasional, Mahkamah Arbitrase Permanen mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan hukum internasional. Keputusan pengadilan berhubungan dengan persoalan atau masalah yang menyangkut hukum internasional juga penting sebagai bukti dari apa yang telah diterima sebagai hukum internasional oleh pengadilan nasional di negara tersebut. Dan berikutnya adalah contoh kasus. Anglo-Norwegian Fisheries Case 1952, di mana hakim menciptakan ketentuan baru dalam hukum internasional untuk pembatasan laut teritorial dengan memperhatikan kondisi geografis suatu wilayah. Seperti dalam PPT ini. Judicial decision ada beberapa contoh, dan salah satunya adalah reparation for injuries suffered in the service of the United Nations 1949, yaitu hakim menciptakan kaidah baru bahwa United Nations sebagai organisasi dapat menuntut ganti rugi berdasarkan hukum internasional. Dan dari beberapa contoh kasus tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keputusan peradilan merupakan keputusan-keputusan memainkan peranan yang cukup penting dalam membantu pembentukan norma-norma baru hukum internasional. Peradilan internasional dilaksanakan oleh Mahkamah Internasional yang merupakan salah satu organ perlengkapan PBB.
Keputusan-keputusan Mahkamah Internasional misalnya dalam sengketa-sengketa ganti rugi dan penangkapan ikan telah memasukkan unsur-unsur baru ke dalam hukum internasional yang selanjutnya mendapatkan persetujuan negara-negara secara umum. Jadi, peradilan internasional itu sangat diperlukan oleh suatu negara untuk tetap mempertahankan eksistensi dan kemakmuran suatu negara. Dan sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.